Oke teman-teman, kita di sini akan membicarakan diskriminasi struktural dalam pendidikan. Nah, dari tim membersnya sendiri nih, ada Mutia Nurafifa dari Pendidikan Bahasa Inggris, Sofia Nuraska dari Pendidikan Bahasa Inggris, Yasmin Aulia Rahma dari Pendidikan Bahasa Mandarin, dan Olivia Aritonang dari Pendidikan Bahasa Inggris. Dan tentunya diri saya sendiri, Raffiantar Saputra dari Pendidikan Bahasa Inggris. Untuk overview-nya nih teman-teman, ada pengertian diskriminasi struktural, lalu dilanjutkan oleh contoh-contoh kasus pada siswa dan sekolah, dilanjutkan dampak yang terjadi bagi siswa, orang tua, dan guru, lalu kebijakan pemerintah, dan diakhiri dengan peran mahasiswa sekarang dan masa depan dalam menghilangkan diskriminasi struktural tersebut. Oke teman-teman, apa sih itu diskriminasi struktural? Nah, diskriminasi struktural adalah suatu bentuk diskriminasi institusional terhadap individu atau sekelompok individu dengan karakteristik tertentu, seperti ras atau gender yang berdampak pada terbatasnya kesempatan yang mereka miliki. Diskriminasi ini dapat disengaja atau tidak, dan dapat terjadi dalam kebijakan institusi publik atau swasta. Diskriminasi struktural dapat berupa kebijakan-kebijakan yang mempunyai dampak negatif yang sangat besar terhadap kesempatan yang dimiliki kelompok sosial tertentu. Oke, baik. Kita masuk ke dalam contoh kasus diskriminasi struktural yang terjadi di Indonesia. Bisa kita lihat ada beberapa headline berita yang membahas tentang beberapa kasus nih yang akhir-akhir ini atau bahkan sampai sekarang masih menjadi kasus diskriminasi struktural yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada dari BBC News, mengapa masih ditemukan kasus tidak tepat sasaran dalam pemberian kartu Indonesia Pintar. Kemudian dalam Kompas.com, mengkaji kontroversi sistem zonasi. Dalam Republika, Mendikbud mengatakan anggaran pendidikan akan dikurangi. Sementara dalam CNN, katakan negara rugi 1,6 triliun rupiah akibat korupsi sektor pendidikan. Melihat hal-hal tersebut, apa aja sih penyebab kekerasan struktural itu? Yang pertama ialah dari sistem ekonomi yang tidak adil, konsentrasi kekayaan pada segelintir orang, dan kurangnya akses terhadap sumber daya bagi sebagian kelompok masyarakat. Hal itulah yang akhirnya dapat menyebabkan kemiskinan dan eksploitasi yang sistematis. Kemudian yang kedua, kekerasan struktural dapat terjadi ketika kekuasaan dan dominasi berada di tangan kelompok tertentu dalam masyarakat. Kelompok ini kemudian menerapkan kebijakan dan sistem yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri, sedangkan kelompok lain terpinggirkan haknya. Kemudian yang ketiga ialah konflik dan peperangan seringkali menyebabkan kerusakan infrastruktur, perpindahan penduduk, dan instabilitas sosial ekonomi yang berkepanjangan. Hal inilah yang akhirnya dapat menciptakan kekerasan struktural bagi masyarakat yang terdampak. Diskriminasi struktural dalam pendidikan dapat menyebabkan dampak yang serius dan merugikan bagi siswa dan sekolah. Ini termasuk rendahnya pencapaian akademik siswa yang terdiskriminasi, penurunan rasa percaya diri, dampak negatif pada kesehatan mental, menciptakan lingkungan belajar yang tidak aman, mendorong sikap negatif terhadap pendidikan, serta memperkuat siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Berikut, apa-apa saja dampak diskriminasi struktural terhadap siswa, orang tua, dan guru. Yang pertama, dampak terhadap siswa. Diskriminasi struktural dapat mempengaruhi prestasi siswa, terutama bagi siswa dari latar belakang sosioekonomi yang kurang mampu. Yang kedua, dampak terhadap orang tua. Kurangnya dukungan dan sumber daya dapat membuat orang tua kesulitan dalam mendampingi anak mereka belajar di rumah, terutama bagi keluarga miskin. Yang ketiga, dampak terhadap guru. Diskriminasi struktural dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya pendidikan dan teknologi yang digunakan oleh guru, sehingga dapat menghambat kemampuan guru dalam memberikan pendidikan yang efektif. Dampak buruk dari diskriminasi struktural dalam pendidikan tidak hanya berpengaruh langsung pada individu, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sistematik yang merugikan masyarakat secara luas. Menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan adil adalah kunci untuk memastikan setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berhasil. Lalu bagaimana ya kebijakan pemerintah untuk menyikapi kasus diskriminasi struktural dalam pendidikan ini? Kebijakan pemerintah biasanya mencakup berbagai pendekatan yang bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan dan memastikan bahwa semua kelompok sosial memiliki akses yang adil terhadap pendidikan.
Berikut adalah beberapa kebijakan dan tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah. Yang pertama, pembuatan dan penegakan undang-undang anti-diskriminasi. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap lembaga pendidikan yang melanggar aturan tersebut juga sangatlah penting. Yang kedua, kebijakan afirmasi berupa program beasiswa untuk siswa dari latar belakang yang kurang mampu atau siswa dengan disabilitas. Yang ketiga, peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Investasi dalam infrastruktur pendidikan dan juga meningkatkan kualitas guru. Yang keempat, penyediaan dukungan tambahan seperti bimbingan belajar, konseling, penyediaan makanan gratis atau subsidi untuk siswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Yang kelima, evaluasi dan monitoring. Membentuk badan pengawas dan mengumpulkan data yang relevan untuk mengidentifikasi pola diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan. Yang keenam, kampanye kesadaran dan pendidikan. Menyelenggarakan kampanye kesadaran untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya inklusivitas dan keragaman dalam pendidikan. Yang ketujuh, kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah atau komunitas dan sektor swasta untuk mengembangkan dan melakukan program yang mendukung pendidikan inklusif. Yang terakhir, penggunaan teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk menjangkau siswa yang berada di daerah terpencil atau yang memiliki kebutuhan khusus, termaksud pembelajaran jarak jauh dan penggunaan alat bantu belajar digital. Implementasi kebijakan-kebijakan ini membutuhkan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, guru, orang tua, serta masyarakat luas. Dengan pendekatan yang komprehensif, diskriminasi struktural dalam pendidikan dapat dikurangi, dan semua siswa dapat memperoleh kesempatan yang adil untuk sukses. Oke teman-teman, kita telah masuk ke bagian video peran mahasiswa sekarang di masa depan nanti. Apa sih kira-kira peran mahasiswa sekarang? Yang pertama, pasti mahasiswa demen banget yang namanya bersosialisasi. Bisa jadi diskusi dengan masyarakat, seminar untuk semua ya, dan kampanye daring ataupun luring melalui media-media kreatif seperti poster, banner, video singkat, dan lain-lain. Nah, mahasiswa juga melalui program kampus mengajar dapat mengedukasi mereka yang terdiskriminasi agar dapat pendidikan yang cukup, yang baik gitu. Jadi tidak terlalu berpengaruh lah terhadap diskriminasi struktural ini. Bagaimana dengan peran mahasiswa di masa depan nanti? Tentunya mahasiswa bisa saja saat mereka lulus nih langsung masuk dan terjun ke sistem pendidikan gitu, sistem pemerintahannya, dan mencoba untuk merubah dan membenahinya langsung dari dalam. Karena hal ini kalau diperjuangkan dari eksternal, dari luar terus, kemungkinan untuk berubah belum tentu akan ada. Tapi kalau ada mahasiswa yang masuk ke dalam sistem tersebut, mungkin saja bisa berubah di masa depan nanti dan jadi lebih baik dan mengurangi diskriminasi struktural yang ada di Indonesia. Wah, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah berada di ujung video. Nah, kita akan melakukan sedikit rekap ya teman-teman. Apa sih diskriminasi struktural? Nah, diskriminasi struktural adalah suatu diskriminasi institusi atau sistem kepada individu atau sekelompok orang, mau itu karena gender, ras, atau agama, melalui kebijakan-kebijakan yang disengaja atau tidak disengaja. Kasus ini masih banyak dan beredar di mana-mana. Bisa dikarenakan sistem ekonomi yang tidak adil, penindasan dari suatu kelompok ke kelompok yang lain, ataupun peperangan. Dampaknya itu berpengaruh kepada pelajar, pengajar, dan orang tua. Pemerintah yang sebagai pemegang kekuasaan di suatu negara mempunyai kewenangan untuk merubah sistem ini tentunya dengan bijaksana dan kajian yang jelas. Mahasiswa juga tidak kalah diam dengan sosialisasinya atau dengan praktek langsung terjun di lapangan. Dan mungkin saja di masa depan nanti ada mahasiswa yang masuk ke dalam sistem pemerintahan itu sendiri dan merubahnya dari dalam. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menonton, see you next time.